Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore untuk teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada saat ini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan terkait analisis data dan juga interpretasi data. Nah, bagi teman-teman, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan pada video kali ini. Kami harap teman-teman bisa mendengarkan sampai selesai ya. Untuk itu, silakan teman-teman untuk menyimak dan juga mendengarkan. Mendapatkan data siap untuk analisis. Nah, ketika kita mengumpulkan data baik melalui kuesioner, wawancara, observasi, atau melalui sumber sekunder, data-data tersebut tidak bisa langsung kita analisis secara langsung, melainkan kita harus mempersiapkan data-data tersebut terlebih dahulu. Nah, adapun tahapan-tahapan eh, persiapan untuk mempersiapkan data agar dapat dianalisis. Nah, yang pertama ada mengedit data, yang kedua ada menangani tanggapan kosong, lalu selanjutnya yang ketiga ada pengkodean, yang keempat ada pengkategorian, dan yang terakhir baru memasukkan data. Nah, yang pertama yaitu mengedit data. Nah, setelah kita mendapatkan data baik dari kuesioner, dari wawancara atau yang lainnya, nah maka data tersebut harus kita edit terlebih dahulu gitu. Apalagi ketika kita mendapatkan informasi dari wawancara. Nah, kemungkinan informasi yang kita catat dari informan, nah kita itu kan pasti agak nulisnya itu misalnya seperti inti-intinya aja gitu, atau secara tergesa-gesa gitu. Nah, si tulisan itu yang kita tulis itu harus diuraikan dengan jelas gitu sehingga dapat dikodekan secara sistematis secara keseluruhan. Atau juga misalnya jika kita menggunakan rekamannya, kita harus tulis gitu. Nah, tulis apa yang kita dengar gitu dari rekaman tersebut. Nah, soalnya kenapa gitu? Uh, ketidakjelasan pada tahap awal ini bila dibiarkan gitu nanti akan membingungkan kita gitu ketika kita akan melakukan analisisnya gitu di masa yang akan datangnya gitu. Nah, oleh karena itu uh, hal pertama yang perlu kita lakukan sebelum kita menganalisis data yaitu data yang kita dapatkan perlu diedit terlebih dahulu. Nah, terus juga apabila di dalam kuesioner misalnya, kita itu harus periksa gitu ketidaklengkapan kuesioner atau ada ketidakkonsistenannya gitu. Maka kita bisa edit terlebih dahulu gitu. Lalu yang kedua, menangani tanggapan kosong. Nah, eh, tidak semua responden akan menjawab setiap item di dalam kuesioner. Nah, oleh karena itu, kita itu harus bisa menangani tanggapan kosong yang diberikan oleh kuesioner. Nah, eh, ada beberapa kemungkinan gitu mengapa kuesioner ini dikosongkan. Yang pertama, tidak memahami pertanyaan. Yang kedua, tidak tahu jawabannya. Dan yang ketiga, tidak bersedia menjawab. Atau yang terakhir, cuek gitu terhadap apa yang dari kuesioner, soal kuesioner tersebut gitu, cuek gitu. Jadi acuh gak acuh gitu. Nah, lalu bagaimana sih cara kita mengatasi tanggapan kosong ini? Ada beberapa cara untuk menangani tanggapan kosong seperti ini. Nah, misalkan dari misalnya 100% pertanyaan. Maksud saya dari 100 soal, dari 100 pertanyaan, hanya 25 saja yang dijawab gitu oleh kuesioner gitu. 75 soal lainnya tidak terjawab. Nah, uh, itu kan lebih besar tidak dijawabnya. Nah, kita nggak usah bingung gitu, tinggal buang aja gitu. Jangan dimasukkan ke dalam data penelitian gitu untuk dianalisis gitu lah. Kurang lebih seperti itu yang pertama. Jadi apabila pertanyaan yang dijawab dan tidak dijawab lebih banyak yang tidak dijawabnya, nah kita bisa langsung hilangkan aja gitu kurang lebih. Nah, namun apabila yang dikosongkannya itu hanya dua atau tiga dalam kuesioner gitu, nah maka kita itu perlu menangani gitu, apa intinya pertahankan aja gitu, tinggal kita edit edit lagi gitu, diedit gitu, kurang lebih seperti itu.
Nah, oke, ada juga yang kedua caranya itu membiarkan setelah kita kuesioner yang didapatkan, kita masukkan ke komputer gitu agar mudah diperiksa oleh komputer. Nah, namun eh, bila dibiarkan komputer untuk mengabaikan respon kosong itu gitu, maka itu akan mengurangi ukuran sampel setiap kali variabel tertentu dilibatkan dalam analisis gitu, kurang lebih seperti itu. Lalu ada cara yang ketiga. Nah, cara yang ketiga ini sebelum kita melakukan apa um, jadi intinya kita menetapkan nilai rata-rata tanggapan semua orang yang menanggapi item tertentu itu pada item tersebut gitu. Nah, jadi intinya kurang lebih kita itu menetapkan nilai rata-rata tanggapan gitu. Kira-kira semua orang ini rata-ratanya berapa gitu, berapa pertanyaan yang akan mereka jawab gitu. Nah, jika ada kuesioner yang jawabnya itu di bawah rata-rata, nah kita bisa abaikan aja gitu kuesioner tersebut. Lalu yang keempat, memberi item tersebut rata-rata dari tanggapan responden tertentu terhadap semua pertanyaan lain yang mengukur variabel ini. Nah, yang kelima, dengan memberikan respon yang hilang nomor acak dalam rentang untuk skala itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, tetapi uh, jika kita menghilangkan kuesioner gitu dengan kuesioner terlalu banyak, maka itu akan mengurangi validitas penelitian gitu. Nah, jadi cara terbaiknya itu agar tidak validitasnya itu tidak menurun gitu. Nah, terutama apabila ukuran sampelnya besar, yaitu kita menghilangkan kasus di mana data yang berkaitan dengan analisis tertentu hilang gitu. Namun, jika banyak dari responden menjawab tidak tahu untuk suatu item atau item tertentu, nah, maka kita bisa mungkin isi juga tidak tahu juga lah, kurang lebih seperti itu. Uh, Kurang lebih seperti itu untuk yang mengambil uh, menangani tanggapan kosong. Intinya, bila secara jika melihat cara terbaiknya itu yaitu kita melihat kuesioner yang lain gitu. Nah, kuesioner lain itu banyaknya menjawab apa gitu. Nah, maka di dalam yang kosong itu bisa kita jawab itu juga, karena jika kita menghilangkan kuesioner dengan banyak gitu, nah nanti memungkinkan validitas penelitian kita itu akan menurun, kurang lebih seperti itu. Yang selanjutnya yaitu terkait pengkodaan. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah pengkodaan tanggapan. Nah, kita telah membahas kenyamanan penggunaan lembar pemindai untuk mengumpulkan data kuesioner. Lembar seperti itu memfasilitasi masuknya tanggapan langsung ke komputer tanpa memasukkan data secara manual. Namun, jika karena alasan apapun hal ini tidak dapat dilakukan, mungkin lebih baik menggunakan lembar coding terlebih dahulu untuk menyalin data dari kuesioner dan kemudian memasukkan datanya. Nah, metode ini berbeda dengan membolak-balikkan setiap kuesioner untuk setiap item, menghindari kebingungan, terutama bila ada banyak pertanyaan dan jumlah kuesioner yang banyak juga. Cara termudah untuk menggambarkan skema pengkodaan adalah melalui sebuah contoh. Nah, dalam kuesioner eh, kami memiliki 50 variabel demokratis dan 16 item yang mengukur keterlibatan dan juga kepuasan tanggapan. Nah, tanggapan terhadap variabel demografis dapat diberi kode dari 1 hingga 5 untuk usia dan 1 hingga 6 untuk variabel pendidikan dan tingkat pekerjaan, tergantung pada kotak mana di dalam yang diperiksa oleh responden. Jenis kelamin dapat dikodekan sebagai 1 atau 2 tergantung pada apapun responnya dari laki-laki ataupun perempuan. Nasib kerja bisa diberi kode 1 sampai 3 dan status pekerjaan bisa 1 atau 2. Nah, teman-teman bisa lihat di tabel, bisa dicek ya tabelnya. Nah, sangat mudah untuk melihat bahwa
Ketika beberapa pemikiran diberikan pada pengkodean pada saat mendesain kuesioner, pengkodean bisa menjadi sederhana. Misalnya, karena nomor diberikan di dalam kotak untuk semua item yang di atas, alih-alih hanya meletakkan kotak untuk menandai yang sesuai. Akan mudah untuk mentransfernya ke lembar kode atau langsung memasukkan datanya. Nah, item bernomor 6 sampai 21 pada kuesioner dapat diberi kode dengan menggunakan nomor sebenarnya yang dilingkari oleh responden. Jika misalnya 3 telah dilingkari untuk pertanyaan pertama, maka respon akan diberikan kode 3. Jika 4 dilingkari, kita akan mengkodekannya sebagai 4 dan seterusnya. Nah, dimungkinkan untuk memasukkan data secara langsung dari kuesioner, tetapi itu perlu membolak-balikan beberapa kuesioner, halaman demi halaman, yang mengakibatkan kemudian kesalahan dan kelalaian item. Transfer data terlebih dahulu ke lembar kode akan membantu. Nah, kesalahan manusia dapat terjadi saat pengkodean. Setidaknya 10% dari kuesioner yang diberi kode harus diperiksa untuk akurasi pengkodean. Pemilihan mereka mungkin mengikuti prosedur pengambilan sampel yang sistematis. Artinya setiap recode encoded formula dapat diverifikasi keakuratannya. Jika banyak kesalahan ditemukan dalam sampel, semua item mungkin harus diperiksa. Dan untuk selanjutnya yaitu terkait pengkategorian. Nah, pada titik ini akan berguna untuk membuat skema untuk mengkategorikan variabel sedemikian rupa sehingga beberapa item yang mengukur konsep semuanya dikelompokkan bersama. Tanggapan untuk beberapa pertanyaan dengan kata-kata negatif juga harus dibalikan sehingga semua jawaban searah. Perhatikan bahwa sehubungan dengan pertanyaan dengan kata-kata negatif, respon 7 pada skala 7 poin dengan 7 menunjukkan setuju, sangat benar-benar berarti sangat tidak setuju. Yang sebenarnya adalah 1 pada skala 7 poin. Jadi item tersebut harus dibalik agar searah dengan pertanyaan dengan kata-kata positif. Ini dapat dilakukan di komputer melalui persyaratan transport dan recode. Dalam data serahkan CO, item 16 hingga 21 harus dikodekan ulang sehingga skor 7 dibaca sebagai 1:6, sehingga sebagai 2:5, sebagai 3:3, sebagai 5:2, sebagai 6, dan 1 sebagai 7. Nah, jika pertanyaan yang mengukur konsep tidak bersebelahan tetapi tersebar di berbagai bagian kuesioner, kehati-hatian harus dilakukan untuk memasukkan semua item tanpa kelalaian atau inklusi yang salah. Nah, yang terakhir yaitu ada memasukkan data. Jika data kuesioner tidak dikumpulkan pada lembar jawaban pemindai yang dapat langsung dimasukkan ke dalam komputer sebagai file data, data mentah harus dimasukkan secara manual ke dalam komputer. Data mentah dapat dimasukkan melalui program perangkat lunak apapun, misalnya SPSS, data editor yang bentuknya seperti spreadsheet, bisa masuk mengedit dan juga melihat isi file data. Sehingga baris editor mewakili kasus dan setiap kolom mewakili variabel. Semua nilai yang akan muncul dengan titik di dalam sel, Anda dapat menambahkan, mengubah, dan juga menghapus nilai dengan semudah setelah data dimasukkan. Juga mudah untuk menghitung variabel baru yang telah dikategorikan sebelumnya menggunakan kotak dialog komputer yang terbuka pada saat ikon transform dipilih. Setelah nilai yang hilang, kode ulang dan komputasi variabel baru ditangani, data siap untuk dianalisis. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang analisis data. Yang pertama ada tujuan dasar analisis data. Tujuan dasar dalam analisis data memiliki 3 tujuan. Yang pertama itu feel for the data. Misalkan item yang diketuk pada skala 7 poin telah diberi kode yang tidak tepat atau dimasukkan sebagai 8. Ini akan disorot oleh nilai maksimum pada statistik, deskriptif, dan kesalahan dapat diperbaiki. Yang tujuan kedua yaitu menguji kebaikan data.
dapat dicapai dengan mengirimkan data untuk analisis faktor, mendapatkan Alpha-Cronbach atau keandalan pengukuran separuh, dan seterusnya. Tujuan ketiga, pengujian hipotesis, dicapai dengan memilih menu yang sesuai dari program perangkat lunak untuk menguji masing-masing hipotesis menggunakan uji statistik yang relevan. Lalu selanjutnya ada merasakan data. Kita bisa merasakan data dengan memeriksa tendensi sentral dan dispersi. Rata kisaran deviasi standar dan varians dalam data akan memberikan gambaran yang baik bagi peneliti tentang bagaimana responden bereaksi terhadap item dalam kuesioner dan seberapa baik item dan ukuran tersebut. Jika respon untuk setiap item individu dalam suatu skala tidak memiliki sebaran atau range yang baik dan menunjukkan variabilitas yang sangat kecil, maka peneliti akan menduga bahwa pernyataan tertentu mungkin tidak diucapkan dengan tepat dan responden kurang memahami maksud dari pernyataan tersebut. Bias jika ada juga dapat dideteksi jika responden cenderung menanggapi semua item dengan cara yang sama, yaitu hanya terpaku pada poin tertentu dalam skala. Skor maksimum dan minimum, mean, deviasi standar, varians, dan statistik lainnya dapat diperoleh dengan mudah. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pengujian kebaikan data. Jadi untuk reliabilitas dan validitas ukuran sekarang dapat diuji. Untuk reliabilitas, seperti yang dibahas dalam bab 9, reliabilitas suatu ukuran ditentukan dengan menguji konsistensi dan stabilitas. Konsistensi menunjukkan seberapa baik item yang mengukur sebuah konsep dapat digabungkan sebagai satu set. Cronbach alpha adalah koefisien keandalan yang menunjukkan seberapa baik item dalam set tersebut berkorelasi positif dengan satu sama lain. Alpha Cronbach dihitung dalam hal interkorelasi rata-rata di antara item yang mengukur konsep. Semakin dekat Cronbach alpha ke 1, semakin tinggi keandalan konsistensi internal. Ukuran lain dari keandalan konsistensi yang digunakan dalam situasi tertentu adalah koefisien reliabilitas split half. Karena ini mencerminkan korelasi antara dua bagian dari satu set item, koefisien yang diperoleh akan bervariasi, tergantung pada bagaimana skala tersebut dibagi. Kemudian untuk validitas, validitas faktorial dapat ditetapkan dengan mengirimkan data untuk analisis faktor. Hasil analisis faktor akan memastikan muncul atau tidaknya dimensi-dimensi yang diteorikan. Kemudian untuk validitas terkait kriteria dapat ditetapkan dengan menguji kekuatan ukuran untuk membedakan individu yang diketahui berbeda. Kemudian untuk validitas konvergen dapat dibentuk ketika ada tingkat korelasi yang tinggi antara dua sumber berbeda yang menanggapi ukuran yang sama. Misalnya, baik supervisor dan bawahan menanggapi serupa dengan ukuran sistem penghargaan yang dirasakan yang diberikan kepada mereka. Kemudian untuk validitas diskriminan dapat ditetapkan ketika dua konsep yang sangat berbeda tidak berkorelasi satu sama lain, seperti misalnya keberanian dan kejujuran, kepemimpinan dan motivasi, sikap dan perilaku. Kemudian materi selanjutnya pengujian hipotesis. Nah, jadi setelah data siap untuk dianalisis, yaitu tanggapan di luar jangkauan, hilang, dibersihkan, dan kebaikan ukuran ditetapkan, dan lain-lain, maka seorang peneliti siap untuk menguji hipotesis yang telah dikembangkan untuk pembelajaran. Yang terakhir yaitu ada analisis data dan interpretasi.
Setelah kita memahami uraian singkat tentang latar belakang tempat penelitian dilakukan dan sampelnya, kemudian kita akan membahas analisis yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang data, menetapkan keandalan, dan menguji setiap hipotesis. Yang pertama yaitu ada statistik deskriptif. Adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan penyajian suatu gus data sehingga memperoleh informasi yang berguna. Informasi yang diperoleh antara lain ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, serta kecenderungan suatu gus data. Jadi pada dasarnya statistik deskriptif merupakan proses analisis statistik yang berfokus kepada manajemen, penyajian, dan klarifikasi data. Dengan proses ini data yang disajikan akan lebih menarik, lebih mudah dipahami, dan mampu memberikan makna yang lebih bagi pengguna data. Bisa dikatakan ini adalah analisis dasar yang wajib dikuasai oleh setiap orang yang bekerja dengan data. Yang kedua yaitu ada penggunaan sistem pakar dalam memilih tes statistik yang sesuai. Seperti yang kita ketahui, sistem pakar menggunakan teknik pemrograman unik untuk memeriahkan keputusan yang dibuat oleh para ahli. Sejumlah besar pengetahuan dimasukkan ke dalam sistem dan beberapa perangkat lunak dan perangkat keras untuk membantu individu yang menggunakannya dalam membuat keputusan yang tepat tentang masalah yang akan dipecahkan. Jadi intinya sistem pakar dapat dianggap sebagai peninjau yang mengklarifikasi atau menyelesaikan masalah yang membingungkan bagi setiap individu. Sistem pakar yang berkaitan dengan analisis data membantu peneliti yang sudah berpengalaman untuk memilih prosedur statistik yang paling tepat untuk menguji berbagai jenis hipotesis. Nah, lalu ada statistik navigator. Statistik navigator itu adalah sistem pakar yang merekomendasikan satu atau lebih statistik prosedur setelah mencari informasi pada tujuan, yaitu tujuan analisis. Katakanlah untuk memahami hubungan antara dua jenis ables variabel dan data, yaitu kategori timbangan. Statistik navigator adalah panduan yang berguna bagi mereka yang tidak fasih dalam statistik, tetapi mereka ingin memastikan bahwa mereka menggunakan teknik statistik yang sesuai. Secara kebetulan, sistem pakar juga dapat digunakan untuk membuat keputusan sehubungan dengan berbagai aspek desain penelitian. Misalnya sifat studi, batas waktu, jenis studi, pengaturan studi, unit analisis, desain pengambilan sampel, metode pengumpulan data, dan suka. Aplikasi lain dari sistem pakar untuk keputusan bisnis yang menggunakan data yang tersedia termasuk auditor untuk keputusan yang memungkinkan terjadinya piutang tak tertagih dan penasihat pajak. Ini membantu prima audit untuk menasihati klien tentang perencanaan perkebunan seperti yang dikemukakan oleh Luconi, Malone, dan Morton pada tahun 1986. Sistem pakar ini dapat digunakan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan pengendalian operasional seperti piutang, pengendalian persediaan, manajemen kas, penjadwalan produksi, dan pengendalian manajemen yang di dalamnya ada analisis anggaran, peramalan, analisis varian, persiapan anggaran, dan perencanaan strategis. Perencanaan strategis sendiri itu ada contohnya misalnya gudang, lokasi pabrik, merger, dan akuisisi, perencanaan produk baru. Dengan demikian, ada ruang lingkup yang tak terbatas untuk mengembangkan dan menggunakan sistem pakar untuk membantu pemecahan masalah manajerial dan pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu ada statistik inferensial. Jadi statistik inferensial itu mencakup semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data atau juga sering disebut dengan sampel untuk kemudian sampelnya pada peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data induknya. Jadi intinya statistik inferensial itu adalah jenis statistik yang berfokus kepada pengolahan data sampel sehingga bisa mengambil keputusan atau kesimpulan pada populasi. Jadi statistik inferensial itu fokus pada analisis data sampel untuk bisa menyimpulkan suatu populasi. Mungkin itu saja pemaparan materi
yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.